Ferdinata Saputra, NIM 1520103838018, Prodi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung. Jantung adalah organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh dengan mengedarkannya melalui sistem peredaran darah atau vaskular. Ditemukan di tengah mediastinum, dibungkus dalam kantung serosa, dua lapis yang disebut perikardium. Jantung berbentuk 5/4 dan diorientasikan seolah-olah piramida telah jatuh ke salah satu sisinya sehingga alasnya menghadap dinding toraks posterior dan puncaknya mengarah ke dinding toraks anterior. Pembuluh darah besar yang berasal dari jantung menyebar cabang-cabangnya ke kepala dan leher, dada atau toraks, dan perut atau abdomen, serta bagian atas dan bawah anggota badan. Di dalam anatomi, jantung memegang posisi yang khusus. Misalnya, Anda dapat hidup tanpa limpa atau spleen, atau hanya dengan satu ginjal atau kidney. Bahkan, Anda dapat menumbuhkan kembali hati atau liver Anda, tetapi Anda tidak dapat hidup tanpa jantung. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung. Berikut ini adalah gambaran umum dari jantung. Anatomi jantung. Pada dasarnya, jantung memiliki 5 permukaan. Yang pertama, dasar atau posterior. Yang kedua, diafragma atau inferior. Yang ketiga, sternokostal atau anterior. Yang keempat, permukaan paru kiri. Yang kelima, permukaan paru kanan. Ia juga memiliki beberapa margin seperti kanan, kiri, superior, dan inferior. Yang pertama, margin kanan adalah bagian kecil dari atrium kanan yang membentang di antara superior dan vena cava inferior. Yang kedua, margin kiri dibentuk oleh ventricle kiri dan daun telinga kiri. Yang ketiga, margin superior pada pandangan anterior dibentuk oleh atrium dan daun telinga mereka. Yang keempat, margin inferior ditandai dengan ventricle kanan. Di dalam jantung sendiri dibagi menjadi 4 ruang jantung, terdiri dari 2 atrium kanan dan kiri dan 2 ventricle kanan dan kiri. Atrium jantung. Atrium adalah anatomi jantung bagian atas. Bagian ini merupakan ruangan yang ada di jantung sebelah atas, baik sebelah kiri maupun kanan. Atrium jantung sering juga disebut dengan serambi jantung. Secara umum, atrium jantung berfungsi untuk membawa darah masuk ke jantung. Namun secara khusus, atrium kanan dan atrium kiri jantung juga memiliki fungsi yang lebih spesifik. Atrium kanan berperan sebagai pintu masuk bagi darah hasil metabolisme yang sudah tidak mengandung oksigen untuk masuk kembali ke paru-paru, sedangkan atrium kiri berfungsi sebagai area penyimpanan darah kaya oksigen yang sudah diolah dari paru-paru. Dari atrium kiri, darah tersebut akan dipompa menuju ke bilik kiri jantung. Dari bilik jantung, barulah darah tersebut kemudian akan disebarkan ke seluruh jaringan di tubuh. Dinding atrium kiri sedikit lebih tebal daripada dinding atrium kanan. Kemudian ada ventricle jantung. Anatomi jantung selanjutnya yang juga perlu dikenali adalah ventricle jantung. Ventricle jantung adalah bagian bawah dari ruangan jantung yang ada di sebelah kiri dan kanan. Bagian ini dikenal sebagai bilik. Ventricle jantung kanan berfungsi untuk memompa darah yang tidak memiliki kandungan oksigen ke paru-paru, sedangkan ventricle jantung kiri berfungsi untuk memompa darah keluar melalui katup aorta menuju ke dalam lengkungan aorta lalu ke seluruh tubuh. Dan berikut ini adalah letak dari atrium dan ventricle di jantung. Ruangan pada jantung dipisahkan oleh septum-septum. Di jantung sendiri
terdapat 3 jenis septum. Yang pertama adalah interventricular septum, yang kedua interatrial septum, yang ketiga atrioventricular septum. Kemudian ada katup jantung. Katup jantung memisahkan atrium dari ventricle dan memisahkan ventricle dari pembuluh besar. Katup menggabungkan 2 atau 3 helai daun atau daun katup di sekitar orifisium atrioventricular dan akar pembuluh besar. Daun katup didorong terbuka untuk memungkinkan darah mengalir ke satu arah, kemudian ditutup untuk menutup lubang dan mencegah aliran balik darah ke dalam ruangan. Ada 2 set katup di jantung, yaitu yang pertama atrioventricular valve, mencegah aliran balik dari ventricle ke atrium. Yang kedua seminular valve, mencegah aliran balik dari pembuluh besar ke ventricle jantung. Di bagian kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana kerja dari sebuah jantung. Cara kerja jantung. Meski anatomi jantung terbagi menjadi banyak bagian, namun semuanya dapat bekerja sama secara apik dan tertata dalam menjalankan fungsinya, termasuk membuat jantung tetap berdetak. Detak jantung setiap orang bisa berbeda-beda, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti gaya hidup dan riwayat penyakit yang pernah diderita. Pada kondisi normal, jantung dapat berdetak 60-100 kali per menit. Untuk membuat jantung tetap berdetak, bagian kiri dan kanan yang masuk dalam anatomi jantung bekerja secara beriringan. Bagian kanan jantung bertugas menerima darah yang sudah tidak mengandung oksigen, sementara bagian kiri jantung bertugas menerima darah yang kaya akan kandungan oksigen dari paru-paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Bagian bilik jantung dan serambi jantung secara bergantian akan berkontraksi dan membuat jantung berdetak berirama. Detak jantung sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistol dan diastol. Yang pertama adalah diastol, terjadi saat bilik dan serambi jantung tidak berkontraksi dan berisi darah. Yang kedua, sistol. Sistol muncul ketika serambi jantung berkontraksi dan mendorong darah untuk masuk ke bilik jantung. Saat serambi mulai rileks, kini giliran bilik jantung yang berkontraksi dan memompa darah ke luar jantung. Untuk bisa memompa darah ke seluruh tubuh, otot jantung harus memiliki koordinasi yang baik. Jantung mesti bisa mengalirkan darah ke arah yang tepat, di waktu yang pas, dan dengan tekanan yang sesuai pula. Aktivitas jantung tersebut diatur oleh suatu impuls listrik. Coronary circulation merupakan pembentukan jaringan arteri dan vena sendiri oleh jantung. Jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh bagian organ lain dan juga memompa darah untuk dirinya. Jantung tidak pernah beristirahat, sehingga jantung memiliki nutrisi tinggi dan kebutuhan kritis yang sama untuk membuang limbah dari jaringan. Sekian penjelasan saya mengenai materi anatomi jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.